silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik. Sudah perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Efresia Zawa. Di sekolah ini Ibu biasa dipanggil Ibu Efra. Ibu sebagai guru bimbingan konseling. Ibu bekerja di sekolah ini sudah 2 tahun. Silakan Nona memperkenalkan diri. Baik, Bu. Nama saya Maria Herlianti, biasa disapa Serdi. Asal saya dari Maumere, saya siswa kelas 12 IPS 1, Bu. Oh iya, Nona Sherly asalnya dari Maumere ya? Iya, Bu. Oh iya. Bisakah Nona menceritakan sedikit kepada Ibu tentang tempat wisata di kota Maumere yang sering dikunjungi? Baik, Bu. Jadi tempat wisata yang banyak dikunjungi di Maumere itu lebih banyak di Bukit Milo. Di situ ada patung Bunda Maria dan juga tempat untuk retret. Ada tempat doa di sana, Bu. Jadi tempat itu yang lebih banyak untuk dikunjungi masyarakat dan juga orang-orang di sana, dan ada juga orang-orang luar yang datang berkunjung di sana, Bu. Oh, jadi tempat wisata di kota Maumere yang sering dikunjungi itu adalah Bukit Milo. Dan Bukit Milo itu lebih kepada tempat wisata yang berbau rohani begitu. Iya, Bu. Oh iya, baik. Ini apakah ketika kita berkunjung di Bukit Milo itu kita harus membayar atau Ada, kalau untuk retret itu biasanya bayar, tapi untuk doa itu biasanya hanya laporan masuk saja, Bu. Ketika ingin masuk kita harus melapor dulu untuk datang berdoa, tapi tidak dibayar kecuali kita mengikuti retret, Bu. Oh iya, bagus ya. Baik. Tadi kita sudah membicarakan tentang tempat wisata yang ada di tempatnya Nona Sherly. Mungkin kedatangan Nona ke sini ada yang perlu Nona dan Ibu bicarakan bersama? Iya, Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya. Sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, alangkah lebih baiknya di sini kita harus melakukan beberapa kesepakatannya. Jadi di sini pertama, Ibu di sini berperan sebagai fasilitator. Masalah Nona akan Nona dan Ibu mencari solusi bersama. Ibu tidak berperan sebagai solutor. Selain itu, yang kedua adalah waktu. Di sini kita dibatasi oleh waktu. Waktu proses konseling kita hari ini adalah 45 menit. Dan yang ketiga, di sini Ibu memegang asas kerahasiaan, yang mana rahasia yang Nona ceritakan nanti hanya Nona dan Ibu yang mengetahuinya bersama. Bagaimana menurut Nona? Ya, saya setuju, Bu. Tahu apa permasalahan yang Nona hadapi saat ini? Jadi begini, Bu, saya mengalami trauma, Bu. Seperti apa trauma yang Nona hadapi saat ini? Jadi saya merasa trauma dan takut ketika melihat orang yang berbadan besar dan berkumis tebal, Bu. Anda merasa trauma dan takut dengan orang yang berbadan besar dan berkumis tebal. Iya. Bisakah Nona menceritakan lebih lanjut terkait dengan permasalahan Nona ini? Bisa, Bu. Jadi waktu saya berusia 5 tahun, saya pernah mengalami pelecehan, Bu. Dan orang yang melakukan pelecehan terhadap saya itu memiliki ciri-ciri berbadan besar dan juga berkumis tebal, Bu. Jadi saya sekarang trauma karena sekarang ini guru matematika saya di kelas juga, guru baru saya, dia juga mengajar kami matematika, tetapi dia itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti orang yang pernah melecehkan saya itu, Bu. Dia memiliki kumis tebal dan juga berbadan besar, Bu. Jadi ketika pelajaran matematika saya tidak pernah mengikuti pelajarannya, Bu, karena saya takut, Bu. Jadi saya lebih banyak pergi ke kantin, Bu. Jadi trauma yang Anda alami ini berawal dari masa lalunya Nona? Iya, Bu. Apakah ketika kamu mengalami trauma seperti ini, kamu merasakan ada dampak negatif sendiri? Iya, Bu. Saya tidak mengikuti pelajaran matematika yang dia berikan, dan tentunya nilai-nilai saya juga banyak yang menurun, Bu.
Setelah mengetahui dampak negatif dari trauma kamu itu, apakah kamu tidak mau merubah atau keluar dari trauma kamu karena masa lalu kamu itu? Bahkan saya mau sekali Bu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jika kamu mau, di sini Ibu akan memberikan kamu beberapa alternatif. Yang pertama, kamu harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, kamu juga harus bisa memberanikan diri untuk mengikuti jam pelajarannya Pak Rifki. Setelah kamu bisa memberanikan diri, di situ kamu bisa berpartisipasi aktif berpartisipasi aktif dalam mengikuti jam pelajarannya Pak Rifki. Selain itu, jika kamu sudah mencoba ketiga alternatif itu namun tidak ada perubahan dan trauma kamu itu semakin bertambah, maka kamu juga bisa melakukan terapi dengan mendatangi psikiater. Saya akan berusaha untuk mengikuti pelajaran di Pak Riki, dan saya akan berpartisipasi aktif agar nilai-nilai saya tidak turun lagi pelajarannya Bu. Dan saya akan mengikuti alternatif yang Ibu berikan kepada saya. Baik, jadi kamu ingin berubah. Iya Bu. Semangat kamu seperti ini. Terima kasih Bu. Baik, mungkin ada lagi yang mau Nona sampaikan kepada Ibu? Tidak ada lagi Bu. Tidak ada lagi Bu. Sekarang saya sudah merasa sedikit tenang dan lega Bu. Dan saya akan berusaha untuk mengikuti pelajaran di Pak Riki, dan saya akan berpartisipasi aktif agar nilai-nilai saya tidak turun lagi Bu. Waktu kita juga sudah hampir habis, dan Nona Sherly bisa menyampaikan kepada Ibu sedikit kesimpulan terkait dengan proses konseling kita hari ini. Baik Bu, jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa saya mengalami trauma pada masa kecil, yaitu saya mengalami pelecehan, dan sekarang juga saya trauma karena guru matematika saya juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti orang yang melecehkan saya dulu, dan saya tidak mengikuti pelajaran Pak Riki, guru matematika saya, karena memiliki ciri-ciri yang sama, dan saya berusaha untuk mengikuti pelajarannya dan mengikuti alternatif yang Ibu berikan, seperti selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berpartisipasi aktif dalam pelajarannya Pak Riki, dan saya akan berpartisipasi aktif agar nilai-nilai saya tidak turun lagi Bu. Jika cara-cara yang saya lakukan itu belum mengalami perubahan Bu. Baik, terima kasih Nona Sherly. Di sini Ibu juga menyimpulkan bahwa Nona Sherly di sini mengalami trauma, yang mana trauma Nona Sherly itu berawal dari masa lalu Nona, di mana Nona pernah mengalami pelecehan seksual, dan orang yang melakukan pelecehan seksual kepada Nona itu mempunyai ciri-ciri sama seperti guru matematika Nona Sherly saat ini, sehingga trauma Nona Sherly itu kembali kambuh. Nah, di sini Ibu juga memberikan beberapa alternatif. Yang pertama, kamu harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kamu juga harus bisa memberanikan diri untuk lebih bisa untuk mengikuti jam pelajarannya Pak Rifki. Setelah kamu sudah mengikuti jam pelajaran, kamu juga bisa berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rifki. Jika ketiga alternatif ini sudah kamu coba tetapi tidak mengalami hasil yang memuaskan, maka kamu juga dapat mengunjungi psikiater untuk melakukan terapi. Baik Nona Sherly, karena waktu kita juga sudah selesai dan Ibu juga ada sedikit kesibukan, jadi harapan dari Ibu, semoga alternatif yang sudah kita bicarakan bersama ini dapat Nona Sherly lakukan, dan Ibu akan melihat perubahannya pada pertemuan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih juga. Saya mohon pamit Bu. Baik, terima kasih Nona. Mari Ibu antar.